Selamat pagi semuanya. Apakah sudah masuk semua? Suara saya terdengar dengan baik tidak ya? Terima kasih buat responnya. Baik. Kalau begitu kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Absennya nanti saja kita laksanakan di akhir pertemuan. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiklah kita memulai dengan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini boleh kita terima dengan baik. Boleh menjadi bekal juga buat kalian nanti. Saya akan pimpin doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Meskipun kita masih pembatasan sosial ya, walaupun sebagian sudah bisa masuk ke sekolah, tapi kita alihkan ke Zoom karena masih kendala. Saya juga minta maaf, minggu lalu saya nggak bisa hadir, tidak bisa mengisi pertemuan kita, jadi digantikan dengan tugas. Tidak apa-apa ya teman-teman. Tugas kalian bagus-bagus, nggak ada yang remedi, nilainya di atas KKM semua. Apa jangan-jangan ini teman-teman nggak perlu diajar lagi ya? Karena udah keren, udah hebat, tugasnya betul-betul nggak ada yang remedi sama sekali loh. Hari ini agenda kita yaitu penugasan lagi. Tapi sebelum itu saya mau review materi terlebih dahulu. Saya mau share screen ya teman-teman, sebentar. Teman-teman masih ingat kan tugas minggu lalu? Apa jangan-jangan udah lupa nih? Jangan sampai kalian udah ngumpulin tugas, nilainya pada bagus-bagus, tapi ternyata nggak ingat tugasnya apa. Iya, kemarin ada 2 tugas. Yang satu individu untuk meresum buku teks pegangan teman-teman dari halaman 207 sampai satu bab teks biografi. Kemudian ada satu lagi tugas kelompok untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Bagus-bagus kok nilainya. Ini nilai mau disampaikan sekarang apa nanti saja, apa minggu depan saja, teman-teman? Ya, kita review materi dulu ya, teman-teman. Kita masih berkutat, masih membahas tentang teks biografi. Ini gambar yang ada di sini adalah fotonya B.J. Habibie. Sesuai dengan tugas minggu lalu, waktu kalian menganalisis teks biografi, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya itu, kalian menganalisis teks biografinya B.J. Habibie. Kita masuk ke pengertian. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sini, ada yang mau bantu saya buat buka KBBI, cari kata biografi, di sana deskripsinya apa ya? Silakan disampaikan. Betul, riwayat hidup dalam tanda kurung ya seseorangnya di sana, KBBI-nya. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ini jadi kata kunci teman-teman ya. Nggak boleh sampai lupa karena ini penting. Teks biografi itu isinya adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena kalau ditulis oleh dirinya sendiri, itu namanya bukan teks biografi, tetapi teks autobiografi. Kita di sini sebagai penulis. Jadi, kita nggak bisa menulis teks biografi diri kita sendiri, karena nanti kalau menulis teks biografi kita sendiri namanya teks autobiografi.
itu nanti struktur dan kaidah kebahasaannya juga berbeda, teman-teman. Nah, umumnya biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Berperan besar dalam satu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang ini biasanya seperti pahlawan. Tokoh terkenal itu bisa ya namanya aja terkenal ya, dia trending di mana-mana. Contohnya artis atau atlet yang lagi naik daun. Teman-teman yang ngikutin SEA Games pasti punya jagoannya sendiri-sendiri kan. Terus orang sukses ini relatif ya, sebetulnya sukses itu dia sukses di pekerjaannya kah, atau sukses di tentunya di bidang yang ia tekuni dia sukses ya. Makanya biasanya orang sukses ini langsung orang berpikirnya itu tentang pengusaha, biasanya seperti itu. Nah, membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Setelah kita membaca biografi, biasanya seseorang itu akan terstimulus untuk mengikuti atau meneladani sesuatu dari tokoh tersebut. Mama, aku minta maaf. Ini bikin video soalnya. Capek. Tuhan ngulangin terus ini. Aku udah harus berangkat. Aku lapar banget. Sampai di sini bisa diterima ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ini ada ciri-ciri teks biografi. Di buku teman-teman nggak ada, jadi saya tambahkan di sini. Bisa dicatat buat teman-teman yang mau mencatat, tapi saya di sini cuma kasih poin-poin pentingnya aja, kata kunci, supaya nanti ketika kita ulangan, teman-teman bisa memahami sendiri, membuat kalimat sendiri. Tuh. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu fakta. Teks biografi itu berisi fakta atau kejadian yang betul-betul nyata dialami oleh tokoh yang kita buat teks biografinya. Betul-betul terjadi pengalaman hidup tokoh tersebut. Di tokoh, maksud saya di teks biografi B.J. Habibie yang teman-teman analisis kemarin, itu merupakan fakta semua yang dia katakan. Yang penulis katakan itu fakta. Semua isinya betul-betul terjadi dan dialami oleh Bapak Habibie. Kemudian yang kedua adalah narasi. Teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Jadi meskipun narasi, teks biografi tetap berisi fakta. Kita menarasikan atau menceritakan pengalaman atau kejadian penting tokoh yang kita angkat itu dalam bentuk narasi. Seperti itu. Isinya fakta. Apa yang dialami tokoh dari kejadian-kejadian penting itu biasanya dimulai dari pendidikan tokoh atau kejadian besar yang dialami tokoh. Misalnya latar belakang tokoh tersebut. Itu betul-betul dialami. Tidak bisa karangan. Tapi kita sajikan dalam bentuk
narasi atau penceritaan. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa penting. Teks biografi itu menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca dapat inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan buat kehidupannya. Karena tadi sudah dibahas di pengertian bahwa yang biasanya umum dibuat teks biografi adalah tokoh-tokoh yang terkenal, orang sukses, atau dia yang berjasa, mempengaruhi kehidupan banyak orang. Nah, itu mereka memiliki sesuatu yang khas dari tokoh tersebut, memiliki sesuatu yang dapat diteladani, dan itu kita sampaikan, kita narasikan di teks kita. Jadi, apa yang diperbuat oleh tokoh tersebut itu bisa menginspirasi kita sebagai pembaca maupun penulis. Sehingga ketika kita terinspirasi, biasanya kita itu terstimulus untuk melakukan hal yang sama atau meneladani sesuatu dari tokoh tersebut. Biasanya yang bisa diteladani itu apa sih, teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh? Betul, tanggung jawab, apalagi? Ulet, iya. Ambisius, oh ambisius. Boleh, ambisius boleh. Lagi, tepat waktu. Betul, tepat waktu. Sederhana itu, tapi sangat penting, sangat berpengaruh. Kemudian apa lagi? Rajin, boleh. Banyak ya teman-teman, tanggung jawab, profesional. Banyak ya yang bisa dipelajari. Itu sifat-sifat yang sifat-sifat tokoh yang bisa kita tiru atau bisa kita teladani. Seperti itu. Nah, teman-teman, tapi peristiwa penting dari tokoh itu adalah sesuatu yang hanya tokoh itu yang punya. Nah, teks biografi B.J. Habibie. Kita balik lagi ke sini. B.J. Habibie adalah presiden. Ke berapa, teman-teman? Benar. Nah, sekarang presiden kita ada berapa? 8. 1 ya, teman-teman. Presiden kita sekarang 1, Bapak Joko Widodo. Siapa tadi yang bilang 8? Mantan presiden kita kali yang 8. Salah ya? Ayo diinget-inget. Nah, bener. Presiden kita sekarang 1, tapi mantan presiden kita yang pernah menjabat ada beberapa, seperti itu ya. Nah, apakah semua orang bisa jadi presiden? Tidak. Tidak ya. Tidak semua orang bisa jadi presiden. Presiden Indonesia. Gak semua. Nah, B.J. Habibie pernah menjabat sebagai presiden. Itulah peristiwa penting bagi B.J. Habibie, sehingga ia ditulis teks biografinya, bahkan ada filmnya juga ya teman-teman. Nah, seperti itu, ada sesuatu hal dari tokoh tersebut yang hanya ia yang mampu, atau hanya sedikit orang yang mampu mencapai hal yang sama atau serupa dengan dia, atau bahkan melebihi dia. Tidak semua orang bisa. Kalau juara kelas bisa nggak, Bu? Juara kelas itu pada dasarnya kalian itu sebetulnya mampu jadi juara kelas. Tergantung siapa saingannya aja. Enggak ya, saya bercanda. Oh iya, teman-teman, sebelum kita lanjutin, saya mau ingatkan teman-teman buat ganti virtual background-nya. Jadi, apa ini? Kartun favorit. Minggu lalu kita udah bahas ya, teman-teman, di grup chat. Pertemuan kita mau pakai virtual background dari kartun favorit. Ayo diganti dulu. Yang baru ganti
yang sudah pakai virtual background kartun baru saya sama beberapa anak saja ini, yang lain mana? Kok masih iya yang baik, yang pakai HP tidak pakai virtual background tidak apa-apa. Kenapa sih saya ajak teman-teman buat pakai virtual background yang aneh-aneh gitu? Biar kita semangat karena kelas kita pagi-pagi. Saya yakin teman-teman masih pada ngantuk. Kartun yang saya suka SpongeBob. Jadi ini saya ada di latarnya di depan rumahnya SpongeBob. Jadi kalau tiba-tiba Patrick datang ya mohon maaf ya teman-teman. Iya bagus udah pada ganti semua nih. Ninja Hattori. Kok Ultraman? Ultraman bukan kartun. Ayo ganti dulu. Ya udah nggak apa-apa deh. Maruko. Ih lucu nih Maruko. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Struktur teks biografi. Teman-teman kemarin udah sesuai dengan yang saya harapkan mengenai struktur. Teman-teman udah mampu membedakan mana itu orientasi, mana itu kejadian penting, dan mana itu orientasi. Tapi kita masih tetap ulang ya. Orientasi. Ada yang mau jawab orientasi itu apa? Baik, silahkan. Ya, betul. Orientasi atau setting aim itu berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pembaca. Pembaca ya, bukan pendengar. Kalau teman-teman berpatokan hanya dari buku, pasti pendengar atau garis miring membaca. Tapi kita ini teks, jadi pembaca. Karena teks itu dibaca, bukan didengar. Kecuali teksnya dibacakan oleh orang lain dengan bersuara atau membaca nyaring. Seperti itu. Informasi yang dimaksud itu berkenaan dengan siapa, kapan, bagaimana. Ya, orientasi itu latar belakang. Tokoh ini tuh siapa sih gitu. Kemarin B.J. Habibie itu siapa sih? Oh, B.J. Habibie itu presiden. Presiden keberapa, dia menjabat berapa periode, dari tahun berapa sampai berapa. Dia punya prestasi apa. Seperti itu. Kemudian ada kejadian penting ya, yang kedua. Struktur yang kedua, kejadian penting atau important event, record of event yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Jadi, bisa nggak kita membuat atau menyusun teks biografi itu kronologisnya nggak urut loncat-loncat gitu. Jadi kita nyeritain, dia jadi presiden di umur segini. Tapi waktu remajanya dia begini. Tapi dia presiden nih. Nah, waktu dia umur 30-an dia begini. Kayak gitu bisa nggak? Nggak bisa ya teman-teman. Kronologisnya itu urut dia. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Nah, reorientasi ini sifatnya opsional. Bisa dimasukkan, tapi bisa juga tidak dalam teks. Nah, struktur yang ketiga ini nggak mutlak harus ada, tapi kalaupun ada, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah dialami oleh tokoh yang diangkat. Kayak gitu ya teman-teman, kemarin jawabannya udah pada betul, teman-teman udah bisa bedakan orientasi itu biasanya di paragraf pertama, reorientasi biasanya di paragraf terakhir. Tapi orientasi ada nggak yang 2 paragraf? Ada. Silahkan, tapi nggak umum ya teman-teman. Biasanya masuk paragraf kedua itu udah langsung masuk kejadian penting, seperti itu.
Maaf ini suara saya ternyata masih agak serak. Gak apa-apa ya, kita lanjut fokus. Teman-teman ini di sini udah keren banget. Ada lagi kaidah kebahasaan. Nah ini, kemarin teman-teman tugas waktu kaidah kebahasaan itu saya minta untuk mencari di mana letak kalian menemukan kaidah kebahasaan dari teks biografi B.J. Habibie. Nah, saya mau ini lagi. Pronomina, ada yang bisa menyebutkan pronomina itu apa? Contohnya apa? Coba rahasian dulu. Pronomina itu kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, itu bisa dia, apalagi iya betul. Beliau, betul. Apalagi? Udah, segitu aja, boleh deh. Lanjut, ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini dicirikan dengan imbuhan me dan ber. Ada yang bisa kasih contoh, teman-teman? Boleh langsung on mic. Menyanyi, bisa. Menari, boleh. Menyanyi, menari sering banget ya, apalagi. Mengerjakan. Mengerjakan, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tergantung, mengerjakan itu bisa, tapi tergantung dengan kata selanjutnya, apa yang dia kerjakan. Seperti itu. Apalagi, berlari, boleh. Bisa membuat keputusan, membuat kebijakan, boleh. Kemudian ada adjektiva. Adjektiva itu kata sifat. Sifat di mana? Biasanya ini kita temukan di reorientasi dan kejadian penting. Kata sifat. Kata sifat itu bukan hanya baik hati atau jahat. Bukan ya? Ada yang bisa kasih contoh, teman-teman? Rajin, iya boleh. Tanggung jawab, iya itu sifat ya, sifat tanggung jawab. Sifat tepat waktu boleh, bagus. Lanjut lagi, kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu ada cirinya, kata kerja dengan imbuhan di depannya. Jadi, disuruh, bisa. Ada yang mau kasih contoh lain? Dipanggil, bisa. Dilamar. Oke, bisa sih, bisa. Bagus. Kita lanjut ke kata sambung atau kata depan. Ini nomina dengan urutan waktu. Ada yang bisa kasih contoh? Boleh dibuka pekerjaannya minggu lalu. Makanya kalau dikasih tugas jangan lupa ya teman-teman ya. Ini waktu di review gini kalian bisa aktif. Kemudian betul. Setelah itu bisa. Sebelum itu iya. Sesudah udah tadi. Kemudian esok harinya boleh. Beberapa tahun kemudian. Hah? Beberapa tahun setelah itu. Itu yang ditandaskan beberapa tahunnya atau setelah itunya, teman-teman? Tuh, setelah itunya ya. Terus, kemudian udah tadi. Udah, cukup. Lanjut. Yang terakhir, kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Ini biasanya, ada yang mau kasih contoh? Memahami. Bisa. Menginspirasi. Bisa. Nah, ini teman-teman harus bisa bedain kata kerja tindakan dengan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Ini dan ini. Karena sama-sama menggunakan imbuhan me. Tapi yang ini jelas nggak bisa dengan imbuhan ber. Jadi teman-teman hati-hati waktu membedakan ini ya. Tapi kemarin saya rasa benar semua sih. Dari setiap kelompok nggak ada yang terbalik-balik. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman tugasnya. Nah, setelah ini tugasnya adalah
menyusun, ini masuk tugas 2 ya teman-teman. Kemarin tugas 1, sekarang tugas 2. Setiap pertemuan kita tentunya ada tugas. Deadline-nya 1 minggu, boleh dicatat. Pertemuan depan itu kita tugasnya bukan seperti itu. Jadi hari ini saya kasih tugas teman-teman untuk menyusun teks biografi. Ketentuannya, tokohnya bebas, silahkan. Kalian mau artis, aktor, dalam negeri, luar negeri boleh, idol, atlet, apalagi, tokoh masyarakat boleh, tokoh politik boleh, tokoh komikus boleh, silahkan. Teman-teman pilih bebas. Ketentuannya silahkan diketik di Word. Ini ya ketentuan yang pertama, tokohnya bebas. Kemudian yang kedua ditulis di Word seperti biasa. Fontnya Times New Roman, ukuran 12, margin kanan kiri atas bawah 4, maksimal 1 lembar saja, tidak perlu panjang-panjang, karena kita baru belajar, cukup 1 lembar saja, minimal 3 paragraf, tapi lebih banyak lebih baik. Saya kasih batasan saja ya berarti ya, minimal 3 paragraf, maksimal 5 paragraf cukup. Seperti itu. Pertemuan depan harus sudah jadi. Tidak perlu dikumpulkan. Ya, ini seneng nih pasti nih. Tugasnya tidak perlu dikumpulkan teman-teman, silahkan dikerjakan saja. Yang penting minggu depan kalian sudah menyiapkan teks biografi masing-masing, punya milik kalian sendiri. Kemudian di print, karena minggu depan kita akan bertemu secara onsite, jadi silahkan kalian print 4 kali. Jadi kalian tiap teks punya 4 print. Salah. Ralat ya teman-teman, 5. Sama buat saya 1 berarti. 5 print. Di print 5 kali, kemudian tahan. Setelah itu, minggu depan itu, saya spoiler sekarang aja kali ya. Jadi minggu depan, kita akan melaksanakan yang namanya sidang teks. Ini permainan, bukan permainan sih, anggaplah permainan yang diturunkan oleh guru saya waktu SMP. Guru bahasa Indonesia waktu SMP saya, dan ini seru sekali dan mau saya tularkan kepada teman-teman. Sidang teks ini nanti pertemuan besok kita akan bikin kelompok lagi, karena kita 32 anak, satu kelompok itu 4 orang. Berarti ada berapa kelompok teman-teman? 8 ya? Iya, satu kelompok 4 orang, yang mana nanti kalian satu kelompok itu, tiap anggotanya ada yang jadi hakim, ada jadi pengacara, jadi jaksa, dan jadi terdakwa. Nanti hakim, tugas hakim ya, tugas hakim adalah menentukan nilai teks. Jadi teman-teman dalam satu kelompok akan menilai teks kalian sendiri gitu. Jadi nanti 4 kelompok nih. Siapa aja? Sekar, Adi, Tera, Mawar. Oke. Nanti misal terdakwanya Tera gitu. Ada yang lain berperannya bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi pengacara. Nah, pengacara ini jadi terdakwa itu punya teks. Jadi teks terdakwa ini akan disidang untuk dikasih nilai berapa.
Nah, nanti tugasnya jaksa adalah mencari-cari kesalahan dari teks terdakwa. Apa aja deh, mau typonya, mau apanya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, cirinya, semuanya. Terserah. Kamu boleh cari-cari kesalahan yang jadi terdakwa. Yang jadi jaksa silahkan cari kesalahannya sebanyak mungkin. Terus nanti pengacara akan membela. Itu nggak salah. Itu bla 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 bla. Silahkan. Terserah. Besok akan saya jelaskan lagi. Kemudian nanti terdakwa boleh menyampaikan sesuatu. Nah, hakim akan memutuskan berapa nilainya. Nanti hakim ketok palu. Seperti itu. Diputar secara bergantian. Kita akan satu kelompok sidang 4 kali. Kemudian nanti kita ada perwakilan satu kelompok atau 2 kelompok buat maju ke depan. Kita pertontonkan sidangnya seperti apa. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini buat pertemuan depan seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini mau saya, ya gimana? Baik. Yang penting di print 5. Oke, jadi teks biografi itu, saya ulangi lagi ya, teks biografi pengertiannya adalah teks yang menceritakan riwayat hidup orang lain, seseorang yang ditulis oleh orang lain. Betul. Kemudian punya ciri. Yang pertama fakta, narasi, dan peristiwa penting. Strukturnya ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi yang bersifat opsional. Kemudian struktur kebahasaannya ada pronomina, kata kerja tindakan, objektiva atau kata sifat, kata kerja pasif, kata sambung, kata depan nomina dengan urutan waktu, juga yang terakhir kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Penugasannya silahkan membuat teks biografi dengan ketentuan yang sudah tadi saya sampaikan. Tidak perlu dikumpulkan, yang penting minggu depan di bawah di kelas, karena kita bertemu secara onsite. Jangan lupa prokes tetap dijaga, dan minggu depan kita akan melakukan sidang teks. Besok pertemuan depan kita nggak langsung sidang teks, akan saya arahkan lagi secara tatap muka, dan kita akan atur bangkunya supaya enak. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Nah, ada sesuatu hal lagi yang mau saya sampaikan sama teman-teman. Belajar bahasa Indonesia itu penting nggak sih sebetulnya? Menurut teman-teman penting nggak? Penting, oke. Pentingnya kenapa? Menurut kamu? Karena kita orang Indonesia. Oke. Ada yang menurutnya tidak penting belajar bahasa Indonesia? Jadi teman-teman, kita sering mendengar pasti. Saya yakin teman-teman pasti pernah jenuh juga belajar bahasa Indonesia. Kayak kita orang Indonesia, tiap hari kita berbicara, berbahasa dengan bahasa Indonesia, tapi mengapa kita perlu ada pelajaran bahasa Indonesia? Kalaupun teman-teman merasa mata pelajaran bahasa Indonesia ini sepele, berarti kan gampang. Nah, kalau gampang, berarti bisa dong kita lakukan. Minimal teman-teman belajar bahasa Indonesia, rajin mengerjakan bahasa Indonesia untuk ini, menunjang rata-rata nilai rapot kalian. Teman-teman pasti di sini, karena kita SMA ya, teman-teman pasti ada yang mau ke perguruan tinggi. Teman-teman yang mau perguruan tinggi bisa mengikuti alur tes, ada SNMPTN, ada SBMPTN. Pada pertemuan kapan-kapan, saya mau kasih kalian wejangan kalau misal nanti kalian ini. Ya, tapi untuk ikut SNMPTN, karena itu merupakan pengambilan dari nilai rapot, itu dipersiapkan dari semester 1, teman-teman.
Nah, anggaplah bahasa Indonesia ini sebagai penunjang nih rata-rata rapot kalian sehingga kalian bisa masuk jadi siswa eligible dan punya kesempatan ikut SNMPTN karena SNMPTN itu hanya bisa diikuti oleh 25% dari siswa satu sekolah. Satu jurusan maksud saya. Itu. Nah, jadi kalau memang menurut kalian sepele, setidaknya lakukanlah itu dengan maksimal. Seperti itu. Nah, kalau menurut kalian ini tidak sepele, anggaplah bahasa Indonesia ini, pelajaran bahasa Indonesia ini jadi bekal kalian buat kalian cari kerja. Karena nanti kita akan mempelajari membuat surat lamaran kerja, membuat CV, seperti itu. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau menurut kalian tidak penting, gitu kan, berarti setidaknya jangan malu-maluin lah kita sebagai orang Indonesia ketika ditanya, kita semua nanti bakal jadi orang tua ya, teman-teman. Nanti pasti generasi kita akan mempelajari bahasa Indonesia juga. Jangan sampai kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kayak mana kalimat efektif, mana kalimat yang tidak efektif, mana kata baku, mana yang tidak baku. Hal yang sederhana itu aja masa kita nggak tahu, padahal katanya kita orang Indonesia. Itu kenapa kita belajar bahasa Indonesia bareng-bareng. Bahasa Indonesia ini, bahasa itu bahasa, berkembang. Setiap tahun, setiap zaman itu berkembang. Jadi kita nggak bisa ini itu bla bla bla, ada patokannya nggak ada. Jadi kita ikutinlah perkembangan bahasa kita ini dengan kita belajar bahasa Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Saya harap ini memotivasi teman-teman semua. Kita tutup pertemuan hari ini. Selamat pagi. Kita tutup doa dulu ya, karena tadi kita sudah awali dengan doa, kita tutup dengan doa lagi. Doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih, saya pamit teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat pagi, salam sejahtera.